Kegaduhan demi kegaduhan nampaknya tidak henti-hentinya dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim. Belakangan, nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari hilang dari Kamus Sejarah Indonesia dan menimbulkan kontroversi tajam di tengah masyarakat. Nadiem menyampaikan permohonan maaf dan seolah-olah kasus ini ditutup. Padahal Hasyim Asy'ari bukan hanya milik NU dan milik keluarganya, tapi juga milik bangsa kita dan kita berhak atas sejarah yang ditulis dengan jernih, bukan sejarah yang diwarnai oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Basis keberadaan ya, basis legitimasi Orde Baru itu ya memang sejarah ya. Jadi dasarnya dia berdiri itu karena melakukan manipulasi sejarah ya. Dimulai tentunya dengan peristiwa G30S ya, gerakan 30 September yang ceritanya dikonstruksi sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa peristiwa itu adalah ya, kudeta oleh PKI gitu, dan kita tahu bahwa itu sama sekali tidak betul ya. Tidak ada dasar untuk mendukung argumentasi itu, dan sebetulnya di dalam studi-studi yang ada selama ini persoalan itu juga sudah cukup jelas terlihat gitu. Tapi ya alasan kenapa Orde Baru sangat berkepentingan untuk mengontrol pemahaman masyarakat mengenai sejarah ya karena basis legitimasinya hanya itu gitu. Halo guys, ketemu lagi kita hari ini ya, Sabtu 24 April 2021. Lu sadar gak sih kalau sekarang malam minggu? Kalau gua nih ya, setahun terakhir kayaknya udah susah ya ngebedain ini malam minggu, malam biasa, weekend, weekdays. Sama aja ya kayaknya. Ya gara-gara ini stay at home, kelamaan. Ya kan? Kita bisa rebahan kapan aja soalnya. Dulu kan waktu sebelum pandemi ya itu clear ya, Senin sampai Jumat kita kerja, weekend kita leleh di rumah atau santai bareng keluarga gitu ya. Sekarang batasnya udah gak jelas. Konon kabarnya ketidakjelasan ya pemisahan antara waktu kerja sama waktu pribadi ini yang bikin banyak orang jadi stres. Konon begitu ya. Ya mudah-mudahan lu gak sampai stres ya. Kita berusaha untuk terus menyemangati diri. Apalagi sekarang kita di bulan Ramadan ya. Ini hari puasa kita yang ke-12. Besok sudah masuk ke yang ke-13 ya. Berarti hampir separuh nih. Mungkin saatnya ya kita stop and think. Merenung sejenak, kita evaluasi yuk. Yang hari-hari puasa kemarin ini udah bagus belum ya? Kalau masih ada yang kurang-kurang, kita perbaiki ibadahnya, aktivitasnya supaya lebih berkualitas. Karena kita berharap semoga Ramadan tahun ini menjadi yang terbaik kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, amin. Guys, sosok yang lo lihat di footage atau di video di awal tadi adalah Hilman Farid. Yang sejak tahun 2015 yang lalu menjadi Dirjen Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belakangan ya ada hal kontroversial yang menyangkut Hilman Farid. Kenapa? Karena kalau baca beritanya ya, ini ada case hilangnya nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan sosok pejuang nasional sekaligus juga pendiri dari Nahdlatul Ulama dari entry dalam Kamus Sejarah Indonesia. Wah, menurut gue dahsyat ya. Gak kebayang ya, seceroboh itukah tim penyusun sampai sosok sekaliber Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bisa hilang. Ya, tentu saja kemudian berbagai keberatan, pernyataan keras, kritik datang dari banyak pihak ya. Dari keluarga Hasyim Asy'ari of course ya, kemudian juga dari NU sendiri dan dari banyak pengamat, pemerhati sejarah dan juga berbagai pihak yang lain termasuk politisi. Ya, intinya mengkritik ya, bahkan juga menyalahkan kok sampai hal sekrusial ini bisa lewat. Belakangan kita melihat bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha cukup keras untuk merecover kesalahan yang cukup fatal ini. Menteri Nadiem Makarim, ya Mas Menteri kita sudah melakukan kunjungan sowan kepada Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua Umum PBNU dan juga kepada Yeni Wahid ya yang merupakan putri dari Gus Dur. Kita tahu Gus Dur adalah cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Berarti Yeni ini hitungannya adalah cicit beliau ya. Dalam kesempatan itu Nadiem menjelaskan bahwa penyusunan kamus sejarah tadi dilakukan di masa menteri sebelumnya
berarti Pak Muhadjir Effendi ya, yang sekarang menjadi Menteri Koordinator PMK ya, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sampai di situ terus terang ya gue agak geleng-geleng ya, karena gue menangkap nuansa upaya untuk buang body gitu ya. Intinya Nadiem ingin mengatakan, kesalahan ini terjadi bukan pas zaman gue loh. Buat gue secara pribadi ini langkah yang gak cerdas sebenarnya, gak bijak juga. Karena sebagai seorang menteri ya, apapun yang terjadi di masa dia memimpin, itu adalah tanggung jawab dia ya. Walaupun itu mungkin merupakan warisan dari periode sebelumnya. Kemudian Mas Nadiem juga menjelaskan bahwa tidak ada maksud sama sekali dari kementerian yang dia pimpin untuk menghapuskan jejak langkah perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam sejarah kita. Terbukti dari dibuatnya Museum Hasyim Asy'ari di Jombang, Jawa Timur, dan juga diterbitkannya sebuah buku yang menggambarkan sosok dari Hasyim Asy'ari. Nah, di sini kembali gue menemukan sebuah paradoks yang gak enak ya. Jadi kalau bab tanggung jawab atas kesalahan tadi ya, adanya hilangnya nama Hasyim Asy'ari dari kamus sejarah, nah dia mengatakan ini tanggung jawab menteri sebelumnya ya. Tapi kalau bab membangun museum Hasyim Asy'ari, penerbitan buku tentang Hasyim Asy'ari, kreditnya diambil oleh Mas Nadiem. Luar biasa juga ya caranya. Nah, Bro, terkait dengan ini, Pak Muhadjir Effendi ya, pendahulu dari Mas Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah memberikan klarifikasi. Ya, beliau mengatakan betul ya bahwa kamus sejarah ini disusun sekitar tahun 2017, artinya ketika Muhadjir Effendi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun proyek ini pertanggungjawabannya berhenti sampai level Dirjen, yaitu Direktorat Jenderal tadi Kebudayaan yang sampai saat ini masih dijabat oleh Hilman Farid. Ya, jadi sampai situ duduk perkaranya cukup clear. Selepas permohonan maaf yang diajukan oleh Nadiem kepada Kiai Haji Said Agil Siraj dan Yeni Wahid, kedua orang tadi menyatakan bahwa kasus ini sudah selesai. Pihak NU dan pihak keluarga dinyatakan telah menerima permohonan maaf tersebut. Pertanyaannya adalah apakah kesalahan sefatal ini bisa diselesaikan hanya sekedar dengan permohonan maaf? Di situ yang gua ragukan dan mestinya enggak ya. Karena sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari menurut gua sudah merupakan milik bangsa, bukan sekedar milik keluarga maupun milik dari Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Sebuah pelurusan sejarah yang komprehensif untuk menempatkan bukan hanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi seluruh tokoh yang telah berjasa bagi terbentuknya dan kokohnya bangsa ini harus dilakukan. Nah, apalagi kemudian publik menengarai ini ada maksud-maksud terselubung yang kemudian juga bermuara kepada sosok Hilman Farid. Mau tidak mau kemudian beberapa netizen ya yang cukup curious mencoba menggali siapa sesungguhnya Hilman Farid. Nah, ini gue tayangin foto ya. Mungkin lu nggak bisa mengenali sosok dengan rambut gondrong di dalam foto tadi. Dia adalah Hilman Farid beberapa tahun yang lalu. Karena Hilman Farid ini memang sosok yang dikenal punya concern terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan ya. Dia menamatkan PhD-nya dari National University of Singapore dan kalau gua nggak salah dia menulis satu disertasi yang berkaitan dengan peran dari Tan Malaka. Kalau gua nggak salah ya, lu boleh cek lagi. Nah, Hilman Farid ini pernah menjadi bagian ya bersama Wiji Tukul dan yang lain-lain dari Jaker atau Jaringan Kerja Budaya ya, sebuah organisasi yang lo lihat dari namanya dan dari tokoh-tokoh yang bergabung ini mengusung ideologi yang agak-agak kiri ya. Apalagi belakangan juga Hilman Farid ini menjadi anggota dari Partai Rakyat Demokratik yang dinyatakan sebagai organisasi terlarang di zaman Orde Baru dan kemudian menjadi partai politik ketika kita memasuki era reformasi. Namun ketika PRD ini tidak lolos dalam parliamentary threshold di pemilu tahun 99, kemudian para aktivisnya, para pendirinya termasuk Budiman Sujatmiko bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan sepemahaman gua, ya sepengetahuan gua, istri dari Hilman Farid ini juga pernah menjadi anggota parlemen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, kemudian akhirnya orang mulai mengait-ngaitkan ya kesalahan tadi hilangnya nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan sosok Hilman Farid yang memang kalau kita lihat termasuk di videonya tadi ini punya kecenderungan untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang sejalan dengan pemikiran Partai Komunis Indonesia. Kalau kita lihat di videonya misalnya Hilman Farid cenderung mengambil posisi membela PKI dalam konteks tragedi 1965. Ya misalnya dia mengatakan bahwa
penisbatan gerakan 30 September kepada PKI sekedar merupakan strategi dari pemerintah Orde Baru untuk mendapatkan legitimasi. Ya gue nggak mau masuk ya dalam perdebatan sejarah itu karena gue bukan ahli sejarah. Gue hanya ingin mengatakan bahwa kental sekali warna bahwa memang Hilman Farid ini memiliki pemikiran ya setidaknya sampai bagian-bagian tertentu yang condong kepada pembelaan terhadap Partai Komunis Indonesia. Memang kalau kita lihat jejaknya, tidak ada jejak langsung yang mengaitkan Hilman Farid dengan misalnya keanggotaan PKI, ya, atau juga katakanlah dia keturunan langsung dari tokoh-tokoh PKI, tapi setidaknya pemikirannya menunjukkan satu kesamaan. Apalagi belakangan ini kalau kita lihat salah satu anggota DPR RI dari Partai Gerindra yaitu Bung Fadlizon, ya, itu memposting satu foto lama ya, di mana dia mengisi seminar ya bersama beberapa tokoh. Dan ternyata di situ ada dikotomi antara tokoh-tokoh yang kontra terhadap PKI dengan tokoh-tokoh yang pro terhadap PKI. Bahkan salah satu pembicara selain Hilman Farid ya adalah mantan wartawan dari harian yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Ini kita lihat lagi ya, cuitan atau statement atau postingan dari Fadlizon. Nah, bro, akhirnya dari situ orang mulai menghubung-hubungkan ya. Apa kaitan Hilman Farid dengan beberapa case yang lain? Kita jangan lupa ya bahwa Hilman Farid adalah orang pertama dan mungkin sampai saat ini satu-satunya pejabat eselon 1 yang bukan berasal dari ASN atau dari PNS ya. Kita tahu ya, jabatan di kementerian mestinya adalah jabatan karir. Sehingga ya seluruh pejabat eselon 4, 3, 2, dan 1 itu dijabat oleh PNS ya, oleh pegawai-pegawai karir. Tapi tidak lama setelah Pak Jokowi menjadi presiden di periode pertama kepemimpinannya, beliau mengeluarkan sebuah aturan yang memungkinkan sosok-sosok profesional yang berada di luar pemerintahan untuk bergabung menjadi pejabat tinggi atau pejabat eselon 1. Beberapa pihak ya berspekulasi bahwa aturan ini antara lain dikeluarkan untuk memfasilitasi agar Hilman Farid atau V ini bisa menjadi dirjen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun kemudian orang juga mengeluarkan satu foto lama ya ketika Anies Baswedan yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melantik Hilman Farid sebagai dirjen. Ya, ketika itu Anies Baswedan memberikan speech intinya menyampaikan harapan agar ini menjadi tonggak sejarah ya. Ada non PNS yang menjadi dirjen, ini bisa membawa angin segar bagi institusi, bagi kementerian di mana mereka berkarya. Nah, cuma kita tidak boleh lupa ya bahwa jabatan dirjen ya itu ternyata tidak merupakan kewenangan dari seorang menteri. Ya, apalagi tadi jabatan dirjen yang berasal dari luar pegawai karir di departemen atau kementerian yang bersangkutan. Nah, ternyata dari satu sumber ya yang cukup layak dipercaya, ada dinamika yang menarik ketika menjelang Hilman Farid ditentukan atau dipilih menjadi dirjen. Jadi rupanya sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan 3 nama kepada istana ke Pak Presiden Jokowi yang menjadi kandidat untuk menjadi Dirjen Kebudayaan. Nama-nama ini terdiri dari para guru besar, para profesor yang mumpuni di bidangnya, tapi ternyata nama-nama tadi ditolak oleh Presiden. Ya, konon begitu. Dan kemudian ada semacam isyarat agar nama Hilman Farid dimasukkan sebagai salah satu kandidat. Diajukan lagi 3 nama berikutnya, di mana nama Hilman Farid menjadi salah satu kandidat. Dan kemudian Presiden memilih Hilman Farid untuk menjadi Dirjen Kebudayaan. Nah, sampai di sini mulai kelihatan kan ya hubungannya. Kita tahu bahwa bagaimanapun Pak Jokowi selalu diklaim oleh Megawati sebagai Ketua PDIP adalah petugas partai. Ya, dan kita juga tahu bahwa Ibu Mega ini semacam punya tanda kutip dendam sejarah. Di berbagai kesempatan beliau mengatakan ingin sekali merevisi sejarah. Karena dalam pandangan beliau ya ada upaya-upaya desoekarnoisasi ya dalam penulisan sejarah kita, terutama yang berlangsung sepanjang Orde Baru. Nah, disinilah kemudian gua melihat ya samar-samar ada benang merah. Apakah penempatan Hilman Farid sebagai Dirjen Kebudayaan yang bertanggung jawab langsung terhadap penulisan sejarah Indonesia merupakan arahan dari Ibu Mega sebagai ketua partai kepada Pak Jokowi sebagai petugas partai? Who knows ya. Kalau memang ada, wah ini menarik banget ya. Kayaknya memang ada satu misi yang dibebankan atau diberikan kepada Hilman Farid untuk menuntaskan keinginan atau obsesi Ibu Mega untuk menulis ulang sejarah kita, khususnya berkaitan dengan tragedi tahun 1965.
Nah, guys, sampai di sini gue ingin katakan, gue tidak dalam posisi untuk menyatakan telah terjadi konspirasi, enggak. Gue hanya ingin mengatakan bahwa dalam politik ya, di dalam dinamika seperti ini sangat wajar bahwa orang akan bekerja sama ketika ada kepentingan-kepentingan yang bertemu di satu titik. Ya, kalau kita lihat tadi di satu sisi Hilman Farid memang punya paradigma yang khas tentang sejarah ya, yang menempatkan PKI bukan sebagai pelaku tapi mungkin sebagai korban dalam tragedi 1965. Pada sisi yang lain ya, Ibu Mega juga punya misi ingin tanda kutip meluruskan sejarah agar sejarah tahun 65 ini sesuai dengan apa yang dia pahami. Mungkin terkait juga dengan posisi Bung Karno dalam dinamika sejarah itu. Nah, gue melihat kemudian kedua kepentingan ini bertemu dan akhirnya terjadilah ya apa yang kita lihat belakangan. Nah, pertanyaannya kemudian di mana posisi dari Nadiem Makarim? Memang Nadiem Makarim ini sosok yang muncul belakangan. Kalau gue ngelihat bisa jadi Nadiem Makarim sebenarnya tidak terlalu peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Ya, kenapa gue bisa mengatakan begitu? Karena ketika dia akan diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Pak Jokowi di menjelang akhir tahun 2019 ya setelah Pilpres, itu Nadiem sempat mengatakan, ini kata-katanya sangat viral waktu itu. Apa katanya? Kata Nadiem, saya memang mungkin tidak tahu masa lalu, tapi saya tahu masa depan. Nah, statement yang oleh sebagian orang itu diberi tepuk tangan meriah ya, tapi buat gua ini sebenarnya agak bahaya. Ya bukan agak, sangat gitu ya. Nadiem diberi amanah untuk memimpin satu kementerian yang bertanggung jawab tentang masa depan Indonesia, ya kan? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini bicara masa depan Indonesia. Warna generasi muda kita ditentukan pada apa? Asupan materi pendidikan yang mereka dapat di segala jenjang pendidikan. Nah, sementara menterinya mengaku tidak kenal sejarah. Wah, menurut gua dahsyat. Jadi menurut gue Nadiem sebenarnya nggak punya kepentingan di situ. Artinya tidak punya concern terhadap sejarah kita. Nah, hanya saja besar kemungkinan Nadiem ini punya concern yang sangat pragmatis. Yaitu apa? Bertahan di kabinet. Nah, lo jangan lupa ya, waktu awal-awal Nadiem itu menjadi menteri, ya diangkat menjadi menteri oleh Pak Jokowi, itu Ibu Mega dalam sebuah kesempatan, kalau nggak salah sebuah seminar ya, ini lo lihat lagi beritanya, ada gambarnya juga. Ibu Mega ini menitipkan kepada Nadiem untuk meluruskan sejarah tahun 65. Jadi di sini ketemu ya guys, antara Hilman Farid yang sudah masuk lebih dulu ke kementerian, kemudian dengan Nadiem Makarim. Ketemulah di sini, karena Nadiem pun mendapatkan amanah yang sama dari Ibu Mega untuk meluruskan kembali sejarah tahun 65. Nah, pertanyaannya kemudian sejarah yang mana yang akan diluruskan kan gitu ya. Di sini kita bisa berdebat ya, dan gue nggak ingin masuk ke situ ya. Tapi secara umum gue ingin katakan, memang Ibu Mega ini punya satu obsesi besar untuk terus melakukan glorifikasi. Ya, glorifikasi itu pengagungan terhadap bapaknya Soekarno. Gue ingin disclaimer dulu ya, kita sebagai bangsa sudah selesai tentang ini sebenarnya ya. Tidak seorang pun dari bangsa Indonesia meragukan kontribusi yang luar biasa besar dari Bung Karno sang proklamator terhadap negara Indonesia, terhadap bangsa Indonesia. Negara kita tidak mungkin tegak sampai hari ini tanpa jerih payah, tanpa perjuangan dari Bung Karno. Namun demikian kita juga harus proporsional ya bro. Bung Karno bukan satu-satunya orang yang berjasa dan punya saham terhadap kemerdekaan kita. Ada sekian banyak founding fathers yang sudah mengorbankan dirinya ya. Kemudian juga pemikiran-pemikirannya meletakkan dasar-dasar dari berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang perlu kita catat. Jadi menurut gua upaya-upaya yang berlebihan untuk melakukan glorifikasi terhadap tokoh-tokoh tertentu termasuk Bung Karno rasanya justru akan kontraproduktif bro. Kenapa? Ini akan mengundang adanya reaksi kontra dari pihak-pihak yang tidak suka. Nah ini bahaya justru ya. Akhirnya nanti keterbelahan, konflik horizontal di masyarakat justru akan semakin melebar. Nah kembali ke glorifikasi tadi ya. Kalau kita flashback ya, misalnya saja waktu SBY menjadi presiden, itu ditetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Dan jadinya tanggal merah ya. Kalau gue sih happy-happy aja ya ada tambahan tanggal merah di situ. Tapi kemudian sementara pihak menduga, ya walaupun penetapannya dilakukan di masa SBY, tapi ini merupakan desakan ya. Macam ada trade off lah ya, tawar-menawar dengan Ibu Mega gitu ya. Kenapa menurut gue ini kontroversi? Menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila ini bisa diperdebatkan.
Karena memang pada tanggal 1 Juni itu Bung Karno berpidato di depan sidang BPUPKI ya, menyampaikan gagasannya mengenai 5 dasar bernegara yang kita kenal sebagai Pancasila. Tapi perlu kita ingat, Pancasila versi Bung Karno waktu itu masih sangat embrio ya. Belum diperdebatkan, belum didiskusikan, dan belum disahkan. Dan Pancasila yang kita anut hari ini menjadi falsafah kita bernegara bukan Pancasila 1 Juni, tapi Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian menjadi bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau gue secara pribadi ditanya, kalau kita ingin menetapkan satu hari sebagai hari lahir Pancasila, mestinya adalah tanggal 18 Agustus, bukan tanggal 1 Juni. Kemudian kita juga nggak boleh lupa ya, beberapa waktu yang lalu ya Indonesia sempat heboh karena apa? Karena PDIP mengusulkan satu rancangan undang-undang yang menggunakan hak inisiatif DPR yaitu RUU HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Publik ribut ya. Kenapa? Karena dalam rancangan undang-undang tadi muncul konsep-konsep yang sangat khas Bung Karno ya, yaitu konsep Trisila dan juga kemudian konsep Ekasila. Di mana ketuhanan yang Maha Esa berubah formulanya menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Nah ini sempat rame ya. Nah gue nggak tahu ya, menduga bahwa ini kemudian menjadi satu sinergi lah begitu ya. Jadi pada satu sisi Ibu Mega tuh sangat ingin ya tadi melakukan glorifikasi kepada Bung Karno, termasuk melestarikan pemikiran-pemikiran Bung Karno dan memasukkannya ke dalam tata perundang-undangan ataupun aturan resmi, aturan formal yang mengikat kita dalam berbangsa dan bernegara. Termasuk tadi juga meluruskan sejarah tahun 65. Nah pada sisi yang lain, kalau kita lihat Nadiem Makarim sendiri ini punya kepentingan untuk bertahan di kabinet. Apalagi kita tahu belakangan ini kencang sekali isu reshuffle. Dan sosok Nadiem ini disebut-sebut oleh banyak pihak ya sebagai satu menteri yang paling pantas untuk di reshuffle. Karena apa? Karena memang banyak menimbulkan blunder ya. Beberapa blunder yang kita ingat misalnya ketika kasus SKB 3 menteri banyak mengenai seragam sekolah. Padahal kasus awalnya hanya kecil saja ya di sebuah sekolah di Padang, SMK 2 Padang kalau gua nggak salah. Kemudian dibawa ke level nasional, timbul kegaduhan menjadi SKB 3 menteri. Kemudian juga kasus yang menyangkut hilangnya frasa agama dalam visi pendidikan Indonesia, dalam roadmap pendidikan kita. Ini menimbulkan keributan ya, berbagai organisasi keagamaan memprotes itu termasuk Muhammadiyah, salah satu yang paling keras. Dan kemudian dengan enteng Nadiem mengatakan ya sudah, kalau banyak kalangan berkeberatan kita masukkan lagi. Dan terakhir belum lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, mungkin lo masih ingat, juga terjadi kegaduhan. Kenapa? Karena dalam standar nasional pendidikan kita, mata ajar mata ajar Pancasila dan bahasa Indonesia ternyata hilang. Ya. Dan dengan enteng kemudian Nadiem menulis surat kepada Presiden ya minta agar PP yang terkait yaitu PP nomor 57 tahun 2021 direvisi. Nah, karena inilah kemudian banyak pihak mengatakan bahwa Nadiem ini memang tidak paham visi pendidikan, ya tidak punya visi sebagai seorang pendidik yang mengerti dunia pendidikan sehingga paling layak di reshuffle. Nah, dalam situasi gaduh seperti itu kita melihat Nadiem melakukan kunjungan ke rumah Ibu Mega, ya, lalu selfie berdua ya, fotonya cukup viral nih gue tayangin lagi. Dan di sana dia mengatakan menghabiskan waktu 2 jam berdiskusi dengan Ibu Mega tentang Merdeka Belajar dan juga tentang sosok pelajar Pancasila. Gue yakin ini bukan sebuah kebetulan ya, karena kita tidak boleh lupa bahwa Megawati adalah juga ketua dari Dewan Pengarah di BPIP. Ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Nah bro, sebagai kesimpulan gue ingin menunjukkan bahwa memang ini persoalan yang sangat pelik, berbagai kepentingan berjumpa di situ. Namun kemudian pertanyaan yang harus kita ajukan kepada semua pihak yang terlibat, apakah segala dinamika ini berkaitan dengan sebuah niat tulus untuk mewariskan sebuah sejarah yang relatif objektif kepada para generasi penerus kita, ataukah sekedar transaksi saja kepentingan-kepentingan yang bertemu untuk membela apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Tentu gue gak bisa ngejawab, lu juga gak bisa ngejawab. Yang bisa ngejawab adalah Ibu Mega, Nadiem Makarim, Hilman Farid, dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Itu aja dari gue, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.